mengembalikan kepada keadaan semula. Nah, itu bahasa simpel yang gampang diterima masyarakat. Cuman jangan separoh. Elo sama elo rewa. Pemirsa, kali ini kita memakai tempat yang sangat eksklusif ya, di ruang Kajari Tanjung Jabung Timur bersama Ibu Sari sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur yang baru 2 minggu ini mulai kerja di bumi sepucuk nipah serubung nibung kan gitu kan. Nah, kali ini yang cukup menarik dan menjadi pembahasan di kalangan nasional yaitu soal restorasi justice, dan kami mendengarkan bahwa kepemimpinan Ibu di Tanjung Jabung Timur akhirnya akan ada kampung restorasi justice, kemudian kebijakan itu akan digelontorkan di Tanjung Jabung Timur. Mungkin bisa disampaikan sebenarnya landasan berpikirnya apa sih kemudian muncul kejaksaan bikin kebijakan restorasi justice? Mungkin di awal saya perkenalan dulu nih ya. Iya, silakan Bu. Saya sendiri nama lengkap itu Yenita Sari. Yenita Sari. Saya lebih familiar dipanggil Sari memang. Kalau suara memang begini ya, adanya nih. Bukan Nikita Mirzani kan gitu ya. Jadi menarik apa yang ingin Mas Ihsan ketahui, karena memang belakangan tren yang sedang in adalah sering disebutnya istilah yang namanya restoratif justice. Mungkin kalau ada terpeleset sedikit kita luruskan ya. Restoratif justice itu adalah keadilan restoratif. Nah, itu di kami sebagai penegak hukum, aparat penegak hukum, itu sebenarnya tidak hanya di kejaksaan. Jadi kepolisian pun bisa melaksanakan restoratif justice, tentu dengan aturan-aturan internal yang ada di kepolisian sendiri. Jadi apa RJ itu aja ya saya nyebutnya ya. RJ ini memang internal kejaksaan. Jadi itu saya sampaikan tadi, kami aparat penegak hukum ini bisa semua punya kesempatan untuk melaksanakan RJ, hanya porsinya berbeda-beda. Mungkin kalau polisi sebagai penyidik, kami dalam ranah penuntutan umum, penuntutan. Jadi semua punya kamarnya masing-masing. Nah, di pengadilan pun nanti ada aturan tersendiri terkait pelaksanaan RJ. Tak singkat dan nggak terpeleset ya. Tapi masyarakat harus pahami itu ya, restoratif justice itu adalah keadilan restoratif. Nah, kan sering disebut nih, mungkin sebagian masyarakat tidak tahu apa sih sebenarnya restoratif justice ini. Nah, untuk tidak melebar kemana-mana, karena kebetulan Mas Ihsan sedang menanyai saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri. Iya, betul. Nah, mungkin yang akan saya jelaskan di sini adalah kapasitas kami sebagai jaksa penuntut umum dalam ranah, dalam lingkup penuntutan. Jadi kalau kita flashback ke belakang, misalnya adalah perkara pencurian. Lalu di polisi diserahkan ke kami tahap 2, P21 nih statusnya. Nah, begitu untuk pada saat P21 diserahkan, kami bisa melakukan semacam ketelaahan, meninjau kembali, terkait perkara ini itu bisa kita lakukan RJ. Nah, kita bicara dulu soal RJ ini apa. Nah, di internal kejaksaan itu kami landasan bergeraknya itu ada 2, Mas. Yang pertama Peraturan Kejaksaan RI nomor 15 tahun 2020 tanggal 15 Juli 2021 kalau salah, 20. Itu tentang penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice. Nah, lalu peraturan kejaksaan itu sendiri ditindaklanjuti dengan diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum nomor 1 tentang teknisnya lah. Judul surat edaran itu terkait pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice. Jadi kami kunci sampai di kami itu adalah ketika tindak pidana ini sudah masuk ke ranah penuntutan. Artinya memang tindak pidana umum, bukan tindak pidana khusus. Nanti saya jelaskan tindak pidana apa saja yang dimungkinkan untuk kita lakukan RJ. Nah, dalam peraturan kejaksaan RI itu sendiri itu dijelaskan beberapa hal. Yang pertama dalam pasal 1 itu terkait dengan penjelasan apa sih sebenarnya restoratif justice itu. Kalau kita mau bicara simpelnya nih, bahasa gaulnya, restoratif justice itu kan mengembalikan kepada keadaan semula. Nah, itu bahasa simpel yang gampang diterima masyarakat. Cuman jangan separoh. Nanti kalau separoh, misalnya ada pencurian, pengembalian ke keadaan semula, handphone saya curi, saya kembalikan beres. Nggak gitu juga. Jadi ada aturan main yang harus kita terapkan. Nah, untuk penjelasan terkait apa itu keadilan restoratif sendiri, nah itu berdasarkan Perja nomor 15 yang saya sampaikan tadi. Peraturan Jaksa Agung tadi ya. Peraturan Kejaksaan itu adalah penyelesaian perkara tindak pidana
itu melibatkan korban, pelaku, anggota keluarga korban dan pelaku, atau pihak lain yang terkait. Tujuannya apa? Untuk mencari penyelesaian yang adil. Adil buat siapa? Korban ya buat pelaku. Gitu. Tapi di bawah mediasi kejaksaan. Kalau itu dalam ranah penuntutan, kita kunci tadi ya, Oh, ya. setelah masuk kami ya. Nah, penekanannya itu lebih kepada itu tadi pemulihan kembali, bukan pada pemberian hukuman atau pembalasan. Gitu. Jadi kalau bahasa simpel masyarakatnya apa ya, dimusyawarahkan mungkin barangkali ya, antara kedua belah pihak. Ada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan kejaksaan itu sendiri, Mas. Jadi di pasal 2-nya itu ditentukan bagaimana bisa kita melaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan RJ. Itu banyak tuh, Mas. Salah satunya landasannya itu demi keadilan, ya kan? Demi kepentingan umum, ya kan? Terus azas proporsionalitas. Jadi yang itu saya bilang tadi, azas keseimbangan antara pelaku dengan si korban. Nah, lalu untuk biaya cepat, sederhana dan biaya ringan gitu lah. Nah, itu sebagai itu nanti RJ itu adalah ujungnya itu kan pidana sebagai jalan terakhir, itu namanya ultimum remedium. Nah itu azas-azas untuk dapat kita berlakukannya RJ, itu menjadi apa ya, pegangan kami. Nah terkait dengan pelaksanaannya sendiri, nah itu kan memang internal kami memang diberikan beberapa persyaratan. Nah kalau saya bisa kategorikan syarat-syarat yang dimaksud untuk sebagai acuan bagi JPU untuk dapat melakukan RJ itu ada dua ya, kita klasifikasikan dua. Saya bisa sebutkan bahwa syarat pertama itu ada ketentuan umum. Ketentuan umum seperti apa? Ketentuan umum begini, di pasal 5 dalam itu diatur bahwa keadilan dan restoratif justice itu dapat kita laksanakan di ranah penuntutan sepanjang memenuhi 3 syarat yang mutlak. Apa itu? Yang pertama, tersangka bukan residivis. Jadi kalau sudah residivis nggak mungkin. Bisa, itu otomatis nggak bisa. Residivis yang dibuat-buat ini nggak mungkin ya. Residivisnya ya sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin ya. Tadi tetapkan jadi gini, terhadap ketentuan-ketentuan ini pun jika terpenuhi ada kewajiban kami yang diatur oleh institusi kami ketika kami sebagai JPU di wilayah ini menentukan misalnya ini bisa kita naikkan ke RJ karena kami anggap sudah memenuhi syarat khusus syarat umum. Ada tahapan lain lagi yang harus kami lewati. Nah, di mana pimpinan kami menentukan kebijakan untuk kami dapat lakukan RJ, kami harus melakukan ekspos. Nah, ekspos ini sampai ke Kejaksaan Agung nantinya. Ada penilaian nanti evaluasi seperti apa gitu. Nanti akan kita eksposkan, itu akan dihadiri oleh JPU dan nanti oleh Pak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Nah, itu akan kita eksposkan. Kita diskusikan apakah menurut kami JPU yang sedang melaksanakan semacam tinjauan atau telaahan yang menurut kami mungkin sudah memenuhi persyaratan yang tadi ditetapkan, mungkin pimpinan dengan keilmuan yang lebih, pengalaman yang lebih menganggap baik belum bisa. Nah, itu juga sebagai fungsi kontrol kami. Jadi tidak hanya bisa harus tetap kontrol, gitu, iya. Nggak bisa yang wah ini udah bisa RJ nih, ayo kita RJ aja, enggak. Jadi ada tahapan lain yang harus kami lalui. Secara wilayah hukum itu RJ memang prerogatif dari Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Pak. Ya, penentuan untuk dapat kita lakukan RJ, tapi keputusannya tetap kita harus naik ke Kejaksaan Agung. Kalau permintaan dari korban? Jadi gini, Mas, jadi kalau teknik itu udah masuk ke teknik RJ. Ya. Sekarang saya mau sampaikan dulu tadi tuh syarat RJ itu kan ada dua, secara umum dan secara khusus. Ini saya bagi kenapa biar jelas dulu nih, jangan nanti karena beberapa kali saya pernah diskusi dengan karena kami ada wacana rumah RJ di Teluk Majelis, desa Teluk Majelis. Waktu itu ada beberapa pertanyaan, akhirnya saya menyimpulkan, masyarakat nih sepertinya kurang duduk nih. Iya. Jadi Bu, ini udah ada perdamaian di kami kepala desa, kok masih naik ke polisi sih? Kok masih diperkarain sih? Gitu. Buat apa kami? Kalau buat apa gunanya kami selaku ketua adat orang yang dipandang untuk melakukan perdamaian? Nah, makanya dari pengalaman itu saya akhirnya berpikir mendudukkan ini kepada orang yang awam mungkin memang harus butuh tenaga ekstra. Nah, kalau tadi saya sampaikan ada dua kategori syaratnya itu untuk membagi saja biar masyarakat lebih gampang mencerna. Yang pertama syaratnya umumnya itu adalah yang tadi bukan residivis. Yang kedua
ancaman hukuman tindak pidananya di bawah 5 Di tahun. bawah 5 tahun. Lalu yang ketiga, nilai kerugiannya tidak lebih dari 2,5 juta. Nah, itu syaratnya syarat umum. Nah, tidak hanya itu yang harus dipenuhi untuk dapat kita lakukan RJ. Syaratnya itu apa? Ada syarat tambahan, itu diatur dalam pasal 5 ayat 6-nya. Di mana di situ disebutkan syaratnya itu adalah yang pertama, sudah ada pemulihan kepada korban. Maksudnya pemulihan? Misalnya gini, Mas mencuri handphone saya. Nah, terus perkaranya kan dilaporan ke polisi nih. Ya. Mas melakukan pencurian handphone, korbannya saya. Lalu oleh polisi dilimpahkan kepada kami. Singkat cerita tahap 2, P21. Lalu misalnya Pak Bambang selaku kasih jaksanya menilai, oh ini pencurian, ini masuk kategori ini karena masnya bukan residivis, nilai kerugian di bawah 5 juta, 2,5 juta, terus ancaman hukuman di bawah 5 tahun. Ayolah kita coba ini. Kenal sama jaksanya lagi. Enggak ngaruh. Itu tidak ngaruh. Kita proporsional dan profesional. Siap. Nah, ketika misalnya Pak Bambang menyatakan, oh ini kita bisa nih. Nah, posisi kami di situ juga hanya sebagai mediator. Jadi kita coba panggil korban, kita coba panggil pelaku. Ini gimana nih? Mau kita selesaikan nggak dalam ranah restoratif justice? Nah, kalau misalnya saya sebagai korban, ya oke saya bersedia. Tapi itu dulu kondisinya, handphone saya kembaliin dulu. Jadi barangnya udah nggak di Mas Isang lagi, ada di saya. Kalau misalnya handphone itu Mas curi terus rusak, kan dalam keadaan curi kan dalam keadaan bagus, ya pulihkan dulu kondisinya ke keadaan semula. Kalau pada saat handphone itu dicuri baik, terus Mas Ihsan ambil jatuh lalu rusak, terus kita mau RJ, ya barangnya harus diperbaiki ke kondisi semula. Itulah yang profesional dan proporsional yang saya maksud tadi. Jadi ada pemulihannya. Itu tadi barang bukti sudah dikembalikan, mengganti kerugian korban, lalu ada biaya, kalau ada biaya yang timbul kayak tadi perbaikan handphone misalnya, ya ganti gitu, bayar gitu. Lalu memperbaiki kerusakan, tadi handphone rusak segala macam. Jadi ada hak-hak korban yang harus dipenuhi oleh pelaku. Saya kira kan kalau dilihat secara material kan kelihatannya gampang gitu ya. Tapi kan praktek di masyarakat ini kan nggak semudah itu. Nanti peran kami itu memberikan semacam pemahaman. Jadi kan kembali lagi ke azasnya restoratif justice itu kan penekanan itu pada pemulihan ke keadaan semula, bukan pada penghukuman. Berarti kan begini, korban sendiri, keluarga korban, lingkungan korban itu kan kadang-kadang masyarakat itu kan pengennya, pokoknya dihukum deh. Apalagi aku puas kalau orang itu dihukum, kan itu warga masyarakat kan seperti itu. Ya. Padahal sementara di sini pengennya hal-hal yang kecil, tadi di bawah 5 tahun. Ada aturannya. Dituju ke sana untuk penyadaran bagi korban, wah ini kira-kira ini bisa dilihat sebagai peran siapa itu? Ya kita sebagai mediator, JPU sebagai mediator. Jadi kita tidak akan berat sebelah, kita tidak akan membela si pelaku, tidak juga merugikan si korban, ya kan? Nah syarat berikutnya yang saya sampaikan tadi itu adalah memang sudah persetujuan antara pelaku dengan korban. Nah kalau faktanya kita sudah berupaya maksimal menyampaikan bahwa ayo bapak ibu ini tindak pidana ini bisa kita selesaikan melalui RJ loh, karena secara aturan ini bisa masuk ke ranah ini misalnya gitu. Oh saya nggak mau kalau yang seperti Mas Ihsan sampaikan, saya korban saya nggak mau, pokoknya mau nggak tahu mau nggak mau ini orang masuk penjara nih. Iya kan? Puas kan itu kan uang itu padahal hanya cendal atau apa umpamanya. Mindset gitu, seperti itu yang kita harus kasih masukan ke masyarakat gitu kan. Ya kalau kayak misalnya ya kalau tindak pidana yang sudah berjalan kan sebenarnya tindak pidana yang kecil-kecil ya. Dulu kayak nenek saya siapa itu namanya itu cuma ngambil berapa iya kan. Kayaknya juga ya apa sih arti penghukuman buat nenek-nenek gitu kan? Iya, kan merasa puas bahwa saya bisa mempidana. Tetap berkutat di situ artinya kan gini, syarat tidak terpenuhi. Di mana tidak ada kesepakatan antara pelaku tindak pidana dengan korban. Kalau korban tidak, kami tidak bisa memaksakan. Jadi kalau korban tidak mau untuk berdamai ya dia gagal. Mohon maaf, tanda kutip dan gitu. Ini kan dibutuhkan satu kemampuan mediator. Ya. Apakah kemudian mediatornya itu hanya khusus orang kejaksaan atau melibatkan pihak ketiga untuk proses? Nah, ini Mas, ini kita nyambung ke konsep yang akan kita buat rumah restoratif justice. Oh, ada rumah restoratif justice yang baru dilaunching oleh Jaksa Agung kemarin. Jadi di rumah restoratif justice itu sendiri nanti itu melibatkan banyak pihak. Jadi kita melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat. Saya kebetulan minggu lalu itu mendampingi Pak Kajati hadir dalam acara
lembaga adat masyarakat Jambi terkait seminar tentang RJ yang dihadiri oleh Kapolda, Pak Jati, Pak Gubernur. Nah di situ memang terkait RJ ini memang kalau bahasa kitanya apa ya, menghidupkan kembali peran aparat lembaga adat, tokoh masyarakat, tokoh agama. Nah dalam susunan struktural di rumah restoratif justice itu sendiri tidak hanya ada kami, itu ada masyarakat. Apa itu di situ strukturnya? Ada lembaga adat, ada kepala desa. Jadi orang-orang yang dianggap sebagai tokoh di lingkungan itu kita libatkan. Persoalannya begini, strata sosial sekarang itu, saya mencoba untuk mengulik itu ada pergeseran bahwa ketokohan itu geser. Yang dulu tokoh itu memang memiliki parameter seperti ini, seperti nggak urusan kaya, nggak urusan miskin, tetapi sekarang ini kan mulai geser. Nah itu pandangannya nanti seperti apa itu? Nah itulah sekarang yang akan kita sosialisasikan ke masyarakat, gitu. Bahwa kan ini sebenarnya restoratif justice ini kan masuk dalam program RPJMM-nya ya 2020-2024. Iya. Dalam sisi bidang hukum, RJ ini jadi salah satu poin nih, ya kan? Dalam penegakan hukum, nah ini kan program pemerintah. Inilah yang akan kami selaku APH yang punya kewenangan untuk melaksanakan RJ itu punya kewajiban juga untuk mensosialisasikan ke masyarakat. Jadi kalau kata Mas Isan tadi, paradigma pemikiran masyarakat yang sudah mulai mengenyampingkan tokoh-tokoh masyarakat, kita mulai bangkitkan kembali. Nah, saya rasa dengan perkembangan teknologi sekarang pun, bisa kita lihat masyarakat ini kan menggeser, merubah paradigma itu cepat. Ya, betul. Ketika ini kita push terus menerus, kita sosialiskan terus menerus, saya rasa juga opini masyarakat akan mulai berubah, cara pandang mungkin akan terbentuk. Nah itu kemarin karena saya ikut di acara gubernur itu, memang lembaga adat itu ada MOU dengan kejaksaan yang dengan kepolisian Kapolda. Tujuannya itu kembali menghidupkan fungsi lembaga adat itu. Jadi biar masyarakat juga jangan kayak tadi yang cuman pokoknya gue nggak mau tahu, ini orang masuk penjara aja, nyenggol dikit gitu kan, masuk penjara, iya kan? Ya kan itu tadi kemampuan mediator sebagai mediator itu harus kita asah. Gitu. Kalau di lembaga adat kemarin ketua lembaga adat itu mau bikin program bahwa yang tergabung dalam asosiasi itu akan diberikan semacam pendidikan sebagai mediator. Nah itu perpanjangan tangan juga kan ke masyarakat. Itu kan announce ke masyarakat. Ini kalian nanti kalau punya masalah itu jangan berusak dulu langsung ke mana-mana. Kalau bisa diselesaikan melalui lembaga adat, selesaikan dulu. Baru rencana akan bikin rumah RJ di Pro Majelis ya, Nah kemudian dan kebetulan memang di sana memang kantor bisa dikatakan Melayu Timur, jadi memang masyarakatnya dari sana. Nah kemudian di sisi lain, di geografis lain, di Sabu, di Berbak, di Dendang yang mungkin mayoritas Jawa gitu, atau ada Bugisnya, ada Bali, seperti apa Bu kira-kira mereka bisa. Jadi sebenarnya gini, untuk dapat dilakukan RJ itu keberadaan rumah RJ itu tidak mutlak. Tidak mutlak ya. Jadi misalnya tadi di mana di desa mana yang lain misalnya, terjadi tindak pidana, lalu tokoh ada masyarakat setempat berhasil melakukan mediasi, lalu syarat-syarat yang tadi saya sampaikan terpenuhi, bisa dilakukan bisa. Jadi tidak harus di rumah RJ. Ini kan filosofinya rumah RJ tadi saya sampaikan di awal, mencari tempat yang netral. Nah, ini kan. Kalau misalnya di kantor lurah, misalnya di rumah siapa tokoh adat misalnya dianggap itu netral buat kedua belah pihak, ya tidak menghalangi pelaksananya RJ. Artinya rumah ini filosofinya bukan bangunan, kan bukan, tetapi rumah itu adalah tempat di mana bahwa itu bisa mediasi, bisa netral, tidak terpengaruh oleh apapun. Iya, kalau ditanya apakah nanti misalnya orang desa lain terus karena rumah RJ-nya ada di teluk majelis harus digotong ke teluk majelis, apa iya gitu. Sementara kan tujuan akhirnya itu mencari kata sepakat kan, bukan karena tempat itu memang diperlukan juga agar nanti upaya yang kita lakukan itu benar-benar dalam keadaan clean and clean dan netral. Memang kan ranah kejaksaan ini bahwa memang kasusnya itu sudah masuk ke penuntutan itu. Sebelum ini bisa saja polisi
polisi melakukan Ranah RJ polisi. atau bahkan di masyarakat sudah sering sih Iya. di toko-toko itu kalau ada permasalahan di kampung kemudian mereka selesaikan secara damai, itu nggak perlu sampai ke polisi. Ya kalau misalnya yang Mas sampaikan itu kemarin tuh teman-teman di Teluk Majelis juga nanya, ini berantem sepupu-sepupuan misalnya gitu kan, itu kita damein Bu katanya gitu. Ya sudah, kalau nggak ada yang lapor ke polisi kan nggak ada perkaranya. Ya itu juga bagian dari restoratif justice kan saya bilang. RJ ini ada biayanya nggak sih Bu? Nggak ada, tidak ada biaya. Gratis. Ya apa biayanya, nggak ada muncul biaya. Biaya. Tidak ada. Ya kan konsepnya tadi itu mencari solusi penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, anggota keluarga, masyarakat. Tujuannya apa? Penyelesaian secara mediasi kan. Biaya ongkos kirim ke sana gitu. Nggak ada ongkos kirim Ya, kami. artinya memang betul-betul bahwa ini gratis dan gitu. Iya. Untuk secara kemudian secara grafik umpamanya gitu, oh ini RJ banyak, ini RJ sedikit, itu berpengaruh nggak? Apakah RJ banyak itu berarti tugas kejaksaan bagus, RJ sedikit Ya kalau itu kan nggak bisa jadi patokan. Nggak bisa jadi patokan, ya. Kultur masyarakat daerah Nah, kan beda-beda. berbeda-beda gitu kan. Ya sama aja kalau disama-samain. Misalnya di kota Tanjung Jambung Barat itu nilai apa namanya kasus pidananya 30, Iya. di sini cuma 10. Kalau harus pukul rata di sini 30, kultur budaya masyarakat udah beda, jumlah masyarakat udah berbeda, gitu kan. Jadi tidak bisa dijadikan patokan semakin banyak RJ maka semakin bagus penilaian. Ya itu kan RJ itu tidak, kalau itu tergantung kepada kami, artinya kami yang bisa menentukan. Ya mungkin bisa jadi patokan orang lain, tapi ini kan banyak pihak yang dilibatkan. Nah, kami kan sifatnya juga sebenarnya pasif sebenarnya. Kita hanya menyampaikan kepada para pihak, ayolah, kalau kalian menyelesaikan ini. Enggak, kadang-kadang nggak serta merta juga tindak pidana ringan bisa kita RJ-kan. Itu tadi kenapa? Ya karena korban nggak mau. mungkin ada yang disampaikan ke warga masyarakat ini yang soal ini seperti apa? Jadi untuk yang lebih gampang diterima barangkali ya. Jadi kepada masyarakat, misalnya di antara anggota masyarakat terjadi masalah, sebutlah itu tindak pidana misalnya. Kalau kategorinya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa pelakunya itu bukan residivis, lalu hukumannya di bawah 5 tahun, terus kerugian tidak lebih dari 2,5, terus masyarakat di dalam unsur masyarakat sebagai ketua adat, ketua agama, tokoh masyarakat bisa melakukan perdamaian. Ya kalau sebelum bikin laporan ke polisi misalnya, ya kenapa nggak diselesaikan di bawah? Kalaupun itu tetap naik ke tahap polisi misalnya, terus polisi tetap naikkan ke kami, ya kalau ada upaya dari kami sebagai bentuk nih apa namanya keberadaan kami yang diberi kewenangan untuk dapat melakukan RJ, kami secara maksimal pun membantu masyarakat. Tapi kembali saya sampaikan kepada masyarakat bahwa ayo buka kembali ranah, karena sebenarnya kita masyarakat Indonesia ini kultur budaya kita adalah ketimuran, kan memberi maaf itu lebih baik. Ya. Kalau konteksnya tetap masuk gitu ya. Ya. Jadi daripada repot-repot gitu, ya kan? Daripada repot-repot melaporkan, toh pun nanti ya apa sih yang mau didapat gitu loh. Misalnya, ya kalau kita bicara sebagai keluarga korban, kita akan bilang ya biar aja. Ya, puas resiko kan dia gitu saya kan. puas gitu. Meskipun Ya harus itu kan berapapun kita nggak bisa batasin juga ya. Tapi saya memang minta kepada masyarakat mengedukasi bahwa dengan keadaan negara kita sekarang yang sudah begini, dengan tadi Mas Isan sampaikan bahwa memang kondisi LP sudah overload di mana-mana gitu. Jadi tujuan pemidanaan itu sendiri nggak nyampe nanti gitu loh, ya kan? Ya. Nah untuk sebagai bukti nyata kita membantu pemerintah mewujudkan penegakan hukum yang adil, berhati nurani ya. Ayo kita sama-sama belajar. Masyarakat yang tidak tahu terkait apa sih sebenarnya itu, sekarang untuk bertanya tempatnya banyak. Ayo ke kantor desa, ke toko masyarakat, kantor kami pun kejaksaan negeri. Kalau masyarakat butuh, kami bisa. Sekarang saya datang. Ada pelayanan hukum di masyarakat di bawah nanti. Oh di bawah ada Ya, pelayanan hukum ada ruangan untuk masyarakat. untuk informasi. Ya, pelayanan hukum itu bisa mendata. Kalau ya ada manipulasi, kan ranah hukum kita harus memberikan pelayanan hukum pada masyarakat. Iya. Tapi tidak untuk menjadi kuasa hukumnya juga gitu kalau dalam bidang pidana ya. Mungkin kami hanya akan memberikan informasi terkait kalau ini itu arahnya ke sini gitu. Lebih mengarahkan. Utama bagi masyarakat jangan bertindak kejahatan, jangan Iya, berbuat jahat. hindari kejahatan. Hindari kejahatan. Hindari kejahatan.
Seperti itu sih. Terima kasih Bu untuk bisa ngobrol menyempatkan waktu dengan ini podcast kita itu podcast Rewang, perpaduan Rewang. Rewang itu gotong royong, Rewang itu kesetiaan sosial, Rewang itu saling bantu membantu. Jadi kami senang bisa bisa ngobrol sama Ibu, akhirnya warga masyarakat tahu soal RJ dan sebagainya. Kalau belum tahu bisa datang ke kantor lurah, kantor camat, kantor desa itu bisa saja dikerja di sini. Dan terima kasih, mungkin nanti bisa bantu like, share, and subscribe. Terima kasih. Salam ya.